luangin waktu buat istirahat. Ya, itu saya suka. Tips untuk mendapatkan art style. Balik lagi kita ngobrol bareng. Tapi kali ini lebih enjoy dengan suasana yang baru, dengan ambience yang baru, dan juga otomatis dengan bintang tamu yang baru. Kali ini kita nggak bakal ngobrol sendiri lagi teman-teman. Kita lagi di sini bersama. Boleh Bapak perkenalkan diri namanya? Ya, halo, salam kenal. Salam kenal. Ya, kita belum kenal kan ya? Iya, Belum. kayaknya belum deh. Belum kenal. Ya, nama saya Ahmad Dempian. Ya, salah satu dosen di kampus adalah ya. Ada. Ya, yang komputeran gitu lah. Oh, Ya. oke. Hacker Pak. Menghacker apa nih? Ya, fakultas DKV ya. Ya langsung aja lah. Saya dosen kalian semua. Ya, jadi Pak Dep ini adalah salah satu dosen populer ya Pak? Iya, Jangan populer gak sih? populer. Populer ya? Bisa kita bilang populer ya, soalnya banyak yang kenal dan juga banyak yang suka gitu sama Pak Dep karena mungkin baik, terus juga asik, enjoy segala macam gitu Pak. Itu sih yang kita dengar sih. Sangat enjoy ya. Saya pengen jadi galak, cuman mukanya nggak galak sih. Abang nggak biasa galak Pak? Pernah galak. Oh pernah galak. Dan itu tidak asyik. Berarti nggak bertahan lama dengan personality yang galak gitu. Cuman 1 semester lah. Oh 1 semester. Iya. Habisnya nyesek. Mahasiswa nggak ada yang nanya, semua yang. Jadi segan gitu ya? Iya. Jadinya kembali lagi lah ke Yang enjoy aja. dosen nongkrong aja. Tapi Pak selama jadi dosen kayak ada ini nggak sih Pak kayak perasaan yang baru muncul setelah jadi dosen gitu Pak? Kayak Perasaan ya. iya, atau pengalaman yang baru muncul setelah jadi dosen? Experience sih, lebih ke Iya, experience. pengalaman. Experience itu pertama saya lebih bisa mengutarakan ide. Ya. Dulu sampai sekarang sih masih introvert. Masih introvert. Kalau dulu tuh sampai gagap kalau ngomong. Sampai SMA apalagi kalau misalnya ada di SMA kalian suka ada tes ini nggak, wawancara atau Ada. pidato? Ada. Nah kalau saya dapat praktek itu udah neraka. Soalnya pressure parah. iya, pressure parah. Jadi ketika ngomong juga assalamualaikum kayak gitu. Nah makanya ketika teman-teman tahu saya jadi dosen pada kaget. Soalnya dulu pendiam banget ya, termasuk siswa yang freak lah. Yang freak. Itu berlakunya pas SMA apa pas mahasiswa? Masih Mahasiswa udah mulai nongkrong, Udah nongkrong, udah mulai fluid lah sama teman-teman gitu ya. Tapi circle-nya dikit aja. nggak banyak tapi berkualitas sih. Biar kualitas Seperti bervalue gitu apa? Iya, yang kayak kan orang nongkrong yang circle-nya banyak tapi yang ampas semua isinya. Iya, Tapi ada yang kecil tapi oke banget. oke banget Pak. Oke banget Masih circle-nya. setiap tongkrongan ada value-nya. Iya betul sih. Cuma waktu kuliah itu nongkrongnya sama teman-teman yang kreatif, jadi ke bawah. Iya, sangat berpengaruh sih emang circle tuh. Circle sama. Kayak kita aja. Ini Tolong termasuk, subscribe. Oh ya, kalau subscribe ya. termasuk circle kali. Karena ya emang apa pengaruhnya besar banget sih kalau misalnya circle tuh menurut gue ya. Iya, betul. Iya. Karena ke bawah. Tapi Pak, Bapak kan sempat mention Bapak itu introvert parah. Ya. Tapi kan posisi Bapak sekarang sebagai kemahasiswaan ya, Pak. Ya. Nah Itu gimana sih Pak? Adakah pressure Ya. tertentu gitu? Sebagai introvert yang menjabat kemahasiswaan yang di mana-mana mahasiswanya, Pak, aku mau curhat, Pak, aku mau curhat. Jadi tempat curhat. Iya, jadi gini, sebelum ngajar atau sesudah ngajar, saya luangin waktu buat istirahat. Ya. Kadang dulu ketika masih freelance ngajar ya, kadang itu nongkrong dulu di taman biar menyiapkan mental untuk ngajar kayak gitu. Jadi kayak
tarik napas gitu ya, lihat udara, lihat pohon-pohon, baru ke kampus. Kan kalau sekarang kan sudah absen ya, harus ada absen. Nah itu di meja, ngelamun, minum, habis itu kan ya kadang saya suka telat masuk kan ya. Yeah. Nah itu menyiapkan prepare mental. Nah setelah ngajar itu tuh energi tuh ke absorb gitu. Iya Ke- pasti sih. ke- Pasti banget. Nah, Itu kita gitu. relate sih Pak. Iya. Iya. Habis Kita- kayak gitu pasti harus recharge dulu ya, Pak. Ya harus ngecas dulu, harus diem dulu gitu. Makanya kemarin ada yang asistensi, tunggu saya 5 menit aja biar mempreparekan diri gitu ya. Nah paling itu sih masalahnya, habis ngajar energi habis, dicas lagi, energi habis, cas lagi gitu. Jadi paling enak sih ngobrol itu 3 orang 4 orang lah. Nah kalau udah banyakan saya diem biar orang yang ngobrol kayak gitu. Iya, sebagai pendengar aja ya. Ya, Karena pendengar kalau aja. satu keluar kata tuh turun 1%. Iya, nyawanya turun, hilang turun, gitu turun, kayak turun. Minecraft gitu. Nah, misalnya kan misalnya kayak kalau Bapak kan dalam seminggu ngajarnya di full sampai Sabtu gitu, Pak. Enggak, Sabtu saya kan tiap dosen itu ada jatah libur ada ngajar. jatah libur. Nah, ada yang Jumat, ada yang Kamis. Kalau saya Bapak Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pas libur dong. Oh, Minggu Pak. Berarti 2 Masa hari kan. ngajar Minggu ya. Kalau misalnya udah seminggu ngajar gitu, Richard lama nggak Pak? Misalnya kayak, aduh udah seminggu kayak ngajar kayak capek. Di rumah tuh Richardnya lama nggak Pak? lama Lama. Kayak medium sendiri gitu. nonton YouTube, Nonton itu ya Pak. healingnya nonton YouTube. Feeling terbaik sih. Mengurung diri sih Pak. Iya nggak sih. Kalau saya juga gitu. Kalau misalnya habis contoh lah Habis ini. kayaknya habis ini Ya. kayaknya habis ini nih bakal mengurung diri dulu di kamar lama banget. Sepertinya saya juga sama. Saya tidak akan ngobrol di meja, diam dan nonton YouTube. Kita Orang circle introvert dong. Iya, Iya. saya juga gitu. Kita Sangat Introvert. Oke, guys ya. kayak takut. Maaf kami ansos. Karena kami capek. Tapi kan berarti dengan Bapak yang menjadi introvert dan punya jabatan sebagai kemahasiswaan, butuh ini nggak sih Pak yang namanya kayak keterpaksaan gitu, misalnya kayak aduh lagi capek banget nih tapi harus berhadapan gitu. Pernah ada titik kayak gitu nggak sih Pak? Kayak aduh lagi nggak Lagi bisa capek, banget. ada yang mau curhat tapi Iya. Iya. Enggak cuman masalah mahasiswa curhat saya sebagai kemahasiswaan aja sih. Kadang ngajar juga sama. Oh, Karena ini pekerjaan saya. iya, Saya harus profesional. betul. Karena apalagi dosen ya, sebagai pengaku atau pengajar gitu harus mastiin mahasiswanya tuh ngerti. Iya. Dan kita sebisa mungkin nggak boleh boring di kelas ya. Makanya kadang saya suka ngelucu di kelas meskipun garing gitu ya. Itu tuh biar pokoknya jangan boring, jangan mahasiswa itu jangan tidur lah gitu. Harus ngerti lah minimal, paham apa dengan penyampaian materi gitu. Setidaknya memperhatikan gitu kan Pak. Jadi emang mau nggak mau ya itu pekerjaan saya. kalau ngajar emang susah ya Pak. Kayak saya kan sempat pas saya kan dari pesantren ya Pak. Karena habis mondok tuh dikasih tugas buat ngabdi setahun. Jadi ngajar di sini kan. Nah, saya kan orangnya di pesantren nggak pinter-pinter banget lah. Nggak orang yang pinter, jadi kalau terus disuruh ngabdi ngajar kayak aduh ngapain ya pas sudah masuk kelas tuh, jadi tanpa persiapan Ya. jadi kayak pas udah di kelas aduh bingung nih mau gimana. Langsung habis kelas tuh langsung basah Basah ya, nervous ya. Iya. Sama. gitu. Emang gitu sih kalau pertama tanpa persiapan itu jadi 14 lah pokoknya. Karena Harus dulu ada juga pernah persiapan ya, Bang. kayak gitu. Bapak juga pernah kayak gitu. Iya, pertama ngajar gak siap apapun,
langsung masuk kelas. Masuk kelas nervousnya minta ampun, sampai balik lagi gagap lagi. Ya teman-teman ya gitu. Terus itu infokus nyorot muka banget itu. Gak tau saya bego atau gimana, nggak ngeh gitu ya. Saking panik Paniknya muka infokus tuh ke muka banget gitu. cahaya hilang. Padahal ada udah panas loh, udah keringetan. Mau pindah lah. Tapi nggak nyadar gitu, Pak. Gak nyadar karena nervous gitu. Ke distraksi kali ya. Kayak gini, kalau misalnya orang yang nggak pernah syuting di TV, kan ada istilah blocking. Iya. Nah, si orang itu tuh yang belakangi kamera aja terus gitu karena nervous gitu. Nah, itu saya dulu istilahnya seperti itu gitu. Harusnya mah kan masih ada lahan lah di sini buat berdiri. Iya. Ya, saya pilih di tengah. Saking kacaunya jadi kayak Gak fokus. nggak fokus ada cahaya. Disorotin gitu. Ya, biarkan saya bersinar. Gitu ya. Berarti Bapak ini udah berapa tahun jadi dosen, Pak? Harusnya, nah ini nih pelajaran juga, jangan terlalu idealis. Ya, karena saya idealis banget gitu. Sangat idealis banget. Waktu itu saya nggak mau jadi dosen tetap, pinginnya dosen freelance, LB istilahnya ya. Nah itu udah 10 tahun baru nyadar ya, wah saya butuh uang. Butuh uang yang stabil itu ya. Ya udah, itu idealis saya hilang. Selama saya masuk ke Unikom daftar untuk jadi tetap. Jadi jedanya berapa lama? Selama kayak baru nyadar 10 tahun. 10 tahun ya. Sampai sekarang udah tetap, guys. Masih magang sekarang. Masih magang. Masih magang. Berarti total udah berapa tahun mengabdi, Pak? Unikom 10 tambah? Iya, 10 tambah sekarang berapa ya? Soalnya saya baru daftar itu tahun kemarin. Ya, berarti tahun kemarin adalah hari dimana ideologi saya, idealis saya runtuh. Terus Sekian lama ya. Setelah ngobrol dengan Pak Aris. baru tercerahkan ya? Iya. Soalnya diceramahin. Lu jangan idealis lah, hidup mah. Betul juga ya. Saya juga butuh duit. Emang kalau jadi dosen yang freelance gitu, selingannya apa? Freelance. Freelance lagi. Ya. Karena dulu idealis saya itu tumbuhnya ketika freelance. Saya ingin jadi ilustrator, pokoknya ilustrator sampai mati lah gitu lah. Ilustrator banget ya. Udah di jantung ada tulisan ilustrator. Ada ilustrator. Iya, ada tulisan ilustrator di situ. Ilustrator. Nah, di situ karena pekerjaan freelance tidak stabil, dapat gitu besar nominalnya. Cuman bulan depan nggak pasti dapat gitu. Konsisten. Sementara saya sudah menikah dan kebutuhan ini itu banyak ya. Bapak-bapak live ya. Bapak-bapak live. Nah itu jadi trigger buat saya jangan idealis lagi. Iya. Setuju sih. Berarti gini, Pak. Saya kan ada cukup tertarik nih pengen jadi dosen gitu kan. Menurut Bapak nih apa yang bisa saya evaluasi gitu buat semisal tiba-tiba pengen jadi dosen gitu? Jadi dosen Mungkin teman-teman juga Siapan? yang pengen jadi dosen. ego jangan terlalu kenceng, jangan pengen Ego. jadi karena hubungannya dengan manusia otomatis apa yang kita inginkan nggak selamanya semua orang ngikut. Iya. Ya ada misalnya kita ngomong A, orang lain itu nggak mau A, B gitu. Nah itu sih yang harus ditekankan, karena kita nggak boleh egois ketika mendesain sesuatu. Jadi harus
harus fair gitu. Kita harus ada di titik kita itu nggak ada di blok A atau blok B, Netral gitu ya, harus netral. Nah, sama kalau misalnya dosen DKV khususnya harus banyak pengetahuan tentang keilmuan desain. Dimulai dari inilah, rajin nabung nutrisi visual. Itu referensi ya referensi. Ya, referensi. Jadi ketika kalau kita sudah melek referensi, apapun eranya, nah kita bisa implementasikan ke mahasiswa itu kayak gimana gitu. Kayak misalnya karena kita harus jadi solusi. Harus solusi. Nah, menurut saya sebagai dosen itu harus bukan hanya sekedar mendidik, mengajar, tapi kita itu harus menginspirasi. Makanya kalau menurut saya sebagai jadi dosen gitu ya, kita tuh harus punya modal dari diri sendiri ya, entah itu dari skill, karena orang itu suka melihat hasil kerjanya. Oh, dia dosen, emang dia udah bikin apa. Iya. Makanya saya selalu buktiin dengan gambar-gambar saya di Instagram ya. Follow Instagram. follow. Oh iya. Kalian harus cek IG-nya Pak Dep itu. Gila, gacor parah, gokil parah, nggak kuat. Belum follow lagi. Parah banget Pak. Boleh diganti nggak Mas? Ntar di follow. Follow link. Nah itu jadi tapi nggak cuman gambar aja ya gitu, sesuai dengan bidang keahliannya aja gitu. Kalau misalnya dosen yang suka menulis jurnal silahkan gitu, atau enggak dosen yang videografi atau fotografi ya buktikan gitu, biar mahasiswa itu lebih terverifikasi melihat dosen itu gitu. Wah, ini dosennya terpercaya lah gitu ya. Nggak asal dosen. Trusted lah gitu. Ya. Centang biru lah. biru. Ya, ini dosen centang biru. Kalau kan tadi untuk persiapan jadi dosen ya Pak. Kalau Bapak sendiri persiapannya ngambil dari sejarah desain nggak sih Pak? Kayak yang bukan cuma kayak visual apa segala macam tadi, tapi kayak asal usulnya sejarah segala macam. Itu pasti mengikuti. Tapi kalau Bapak itu juga nggak ngikutin nggak sejarah desain? Itu mengikuti. Kalau misalnya kita kayak gini analoginya, kalau kalian suka band A, otomatis pengen tahu sejarahnya. Ya. Iya betul. Sejarahnya, member-membernya, diskografi, album-albumnya. Nah kayak gitu. Jadi emang harus kita passion di desain atau di dunia seni dulu. Nah itunya mengikuti. Berarti secara teoritisnya harus paham, secara praktiknya juga harus lebih paham. Harus balance lah. Harus balance ya. Saya kalau cuma tahu selain teori kan pasti tanya. Iya. Apa Apa nih ya? Oh iya, minimal ya harus, karena desain itu harus ada bukti nyata ya. Iya. Bukti nyata minimal. Jurnal banyak boleh. Adalah karya yang bisa kita lihat. Ya. Sebagai bukti juga nanti kayak kita nih eligible loh buat jadi gini gitu kan. Ya, Nggak asal Gak asal jadi. ya, terverified. Terlibat tuh. Nggak asal tarikan kayak jadi lanjut. Wah, Kenapa dia? Kayaknya belum follow IG sih. jadi iya, karena belum follow IG. Kenapa saya ngemis ya? Tolong follow IG-nya Oh, Pak. tidak. Oke. Berarti kan Bapak tadi sempat mention pernah jadi seorang freelancer. Freelance itu anime. Oh iya, freelancer ilustrator. Berarti Bapak udah berapa lama Pak jadi seorang mungkin let's say ilustrator ahli kan? Nah, Gokil. Juga sebagai seorang seniman ilustrasi. 2023 saya berhenti freelance. Berhenti. Kenapa tuh? Karena saya sudah kuat. Bukan tidak kuat ya. Ya, let's say lah saya soft boy ya.
Oke. Udah nggak kuat banget sama yang namanya revisi. Hmm. Revisi, dan ketika saya kerja menggambar udah nggak ada nyawanya. Makanya dari itu saya pingin gambar itu untuk diri saya sendiri. Dimulai dari situ, pingin kalau untuk diri sendiri tidak ada pressure, apapun yang kita pengen silahkan gambar ya, nggak ada tekanan harus kayak gini mas, harus kayak gitu mas, coba ininya diginiin, itunya diituin gitu ya kan, nggak ada ya. Jadi kebebasan sih. Berarti kalau berdasarkan mulai berarti dari tahun berapa Pak? 2014 ya. Jadi 2023. saya mengajar, saya juga freelance awal. Ketik awal. Awal, Freelance 2014. jadi freelancer. Double freelance. Double freelance. Tapi kalau misalnya suka gambar itu dari kecil Pak, apa gimana? Dari kecil Dari kecil. menggambar anime kartun Indosiar ya. Dragon Ball, Digimon, Kapten Tsubasa. Ya pasti di tiap buku di belakangnya itu gambar-gambar semua tuh. Iya, Ya. benar. Terus paling asik itu ketika di buku paket apalagi sejarah. Kan ada tuh tokoh-tokoh sejarah Oh, Fotonya tuh. di Ya, cosplay. iya, itu Pada. digambar-gambarin ya. Jadi monster, jadi super saiyan gitu ya. Kayak gitu. Tapi Bapak sadar gak sih Pak, setiap yang suka gambar pasti berawal dari anime-anime. Ya, karena mudah yang ada di depan mata itu lebih cepat gitu Iya, ya. Karena itu sering kestimulus sama dia ke dalam kesehariannya. Berarti ada keinginan untuk mencoba membuat seperti itu. Berarti Bapak arsennya lebih ke anime ya? Pak? Saya enggak sih. Enggak. Arsennya kemana? Art style-nya campuran. Jadi gini, kalau untuk art style itu ya prosesnya lama. Pertama, kalau di dunia gambar pasti orang itu tahap awalnya mencontek dulu. Iya. Mencontek dulu sampai misalnya proporsinya atau minimal mirip lah dengan gambar yang asli. Nah, habis itu eksplorasi. Nah, mendapatkan art style itu tergantung referensi kita. Nah, tips untuk mendapatkan art style. Tips. Ya. Yang pertama. Yang pertama, 2 atau 3 referensi yang kalian sukai, combine. yang kedua, apa? Oh, udah 3, langsung 3. Oh, iya. Langsung Satu. Satu. Combine. Jadi Dan dengan terus menggambar mengcombine- udah. Oh, dengan mengcombine itu jadilah sebuah art style. Ya, buat mau apapun itu, mau di dunia desain grafis atau videografi atau ilustrasi, itu macam-macam bisa diaplikasikan. Jadi semua hal yang ada di bidang kreatif. Ya, betul. Mengcombine agar mendapatkan suatu art style. Kekhasan sendiri. Tapi pasti kayak gitu kira-kira bakal ada yang ini nggak sih Pak? Misalkan di combine terus yang karya yang kita combine kan dia ngerasa wah ini kayak punya saya nih. Gitu. Jadi kayak Sumber Iya. referensinya. jadi kan misalnya kita kalau combine ini kan combine sama ini terus dia ngeh "Ih, kayaknya mirip-mirip. Biasanya ada yang komplain gitu nggak sih? Ya, ada sih. Nggak ada ya? Tapi kalau misalnya gambar saya ya, kok ini mirip Junji Ito katakanlah ya, Junji Ito. Iya. Saya seneng. Cuman kan ya si senimannya pasti ini siapa sih gitu. Iya. Saya mah jauh dari jangkauan mereka. Iya, betul. Kecuali memang kalau kita sama banget nih sama art style seniman tersebut, terus yang kita jadi besar, katakanlah populer banget ya, sampai nge-reach out si seniman tersebut, nah itu bisa boleh. Wah ini jangan nih copyright. Kayak gitu. Soalnya ini pengalaman saya pribadi ya Pak. Saya pernah dibilang AI sama orang kayak ini gambarnya AI ini jelek apa? Terlalu bagus buat dibikin gambar Tangan. gitu. Kayak
ini harus seneng apa harus sedih? Iya, Soalnya kan di oh, sisi iya lain sih. kayak berarti berhasil dong gambarnya Hmm. kalau misalnya disebut AI. Tapi di sisi lain juga kayak wah kok bisa gitu orang ngomong gitu gitu. Sakit hati. Sakit hati ya. Udah bener. lama-lama malah dibilang AI. Memang term AI itu sekarang tuh kayak yang nyaplok gitu, nyuri gitu. Iya. Nah, wajar sih ada sentimen itu karena kita nggak mau karya kita itu sama dengan hasil curian AI. Iya, Kita iya. kan pengennya original kan Iya, ya. betul. Nah, kayak gitu. Cuman pede aja. Pede Aja. Jadi term AI sekarang tuh udah kayak musrik. iya kayak sesat Sesat nih itu. Padahal enggak juga enggak sih? Padahal ini tanganku. Iya. Nah, kan emang gampang ya sekarang ya. Misalnya kita mau bikin kayak gimana, tinggal buatkan ini segala macam, masukin prompt, masukin contoh gambar. Iya. langsung Ah, jadi udah sama jadi. Pak. Mirip-mirip. Cuman kita nggak ada proses berpikir di situ. Iya. Iya sih. Sama proses kreatifnya nggak ada. Iya, itu sakit hati. Kreatifnya hanya ketikan prompt kan, Iya. nggak ada hasil keringat kita. Iya, betul. Setiap gerakan torehan itu kan usaha ya, progres itu nggak ada cara berpikir kreatif kita gitu ya kan, nggak ada. Itu sangat disayangkan kalau misalnya orang-orang yang mendewakan AI sekarang, termasuk nggak boleh. Jatuh TA. Aduh. Detol banget itu ya kayaknya. Bahaya. Tapi Pak, selain Bapak suka anime atau gambar, ada nggak ini sih Pak yang Bapak suka? Mungkin lagu mungkin? Lagu Lagu iya. Hobi-hobi Bapak gitu. Dengar lagu apa Pak? Iya. kalau dimulai dari SMP itu rajin-rajin ngeband. Oh, ngeband. Itu anak Justru band, pengennya tuh saya ingin jadi band, Oh. personil band dan musisi. Oh. Nah, pertama sih lagu langsung pada era tersebut lagi rame ya new metal karena Oh, udah metal. kayak Linkin Park, System of a Down seperti itu, Slipknot kayak gitu. Nah, aku langsung dipertemukan dengan musik tersebut langsung suka. Ya. Karena SD itu belakangnya kosan. Oh. Ya. Si AA kosan ini mendengarkan Linkin Park dengan keras. Salek dengan keras. Lagu apa ini? Keren Itu juga. asik gitu, agak asik. Sama dulu tinggal saya kan di Taman Sari ya. Di situ ada om, masih ngumpul keluarga besar, tinggalnya di sana, saya juga di sana. Itu setiap om tuh punya lagu masing-masing. Yang satu Rolling Stones, yang satu The Beatles sih, blues, musik blues, yang satu Scorpion, yang satu Metallica. Jadi dari kecil juga udah banyak stimulus musik sih. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, giliran saya lah punya genre sendiri gitu ya. Ya, udah metal lah dari kecil, dari SMP gitu. Pada akhirnya di SMA dikenalkan dengan musik emo. Nah, langsung kan berubah penampilannya langsung Sedih banget. ya, celana cungkring, prosotin, pokoknya emo banget lah. Hitam-hitam itu ya Pak? Hitam-hitam. Tuh yang foto tuh yang Yang ya patah hati. Aduh. Meskipun nggak patah hati, cuman sok-sokan Iya. aku broken Paling heart sedih-sedih, boy iya. kayak gitu. Seperti ini Pak, hitam-hitam ini. Enggak sih. cuma penampilan aja ya? Ya, Nggak sampai aja. merias gitu. Paling resikonya dirazia. Gondrong. Karena gondrong. Oh, sini. Oh. Sat. Razia. Gondrong pakai headset gak Pak? Enggak sih. Sedih banget. Tapi Pak, bukan tadi sempat mention pengen jadi member band ya? Posisinya apa Pak? Gitar vokal. Gitar vokal. Aduh, malu. Apakah? Nggak usah ya? Jangan. Tapi kita nggak tahu nih Pak, kayak Iya. lagu-lagu yang Bapak mention tadi kita bukan ahlinya karena Ya. saya beda sendiri generasi gak sih kita? Iya beda, bukan generasi, beda kesukaan. Iya. beda. Oh iya sih, Kepada sebenarnya kalau keluarga banyak. kalau Satu generasi aja. kan ada aja ya sumuran kita yang suka lagu yang Iya ada aja. Ada aja. Ini mungkin lebih ke selera ya. Saya sendiri kan suka lagu-lagu indie yang sedih parah gitu Pak, kayak galau parah, padahal nggak galau gitu. Mungkin Halim apa Lim? Yang pop Pop ya. Enggak marawis.
Enggak. Rohis parah. Nasi dari Haris enggak? Nasi Daria yang collab sama JKT boleh. Wah, Wota Pak. Udah wibu Wota. Gak nyadar, Wak. coba buka bajunya ada JKT48 Nggak ada, di Wak. sini. Nggak Itu ada. ada Freya. Kayak Tapi kayaknya kalau misalnya mau bahas-bahas musik itu kita panggil orang aja sih, Pak. Boleh Bapak sih. kenal nggak? Siapa itu? Yang selera musiknya sama kayak Bapak. Waduh. Siapa ya? Siapa ya? Aman nggak teman-teman? Bapak itu Aman kan. nggak? aja kali ya. Bisa aja. Boleh, Kita boleh ya. panggil. Oke. Oke. Enjoy. Masuk Ki. Iya, minum dulu Pak. Eh. Dulu Pak. Buset. Orang ini. Ternyata siapa? Gitu bola. Boleh ya minum ya. Boleh, Izin boleh. minum ya. Jadi gini Ki, tadi kita Apa habis tuh? ngobrolin lagu. Nah, Hmm. lagu yang Padep suka tuh lagu-lagu kayak yang apa? New metal, terus Hmm. emo. Sedangkan kita berdua nih Seleranya enggak beda. sama. Lu kan yang kita kenal nih ya Ki ya. Yang kita kenal suka banget sama lagu-lagu bergenre emo atau yang semacamnya gitu. Ya. Sangat enjoy. Tolong dong kasih kita apa ya? jalan buat masuk ke obrolannya gitu. Ki. Kumaha abus aja. Terserah. Abus kumaha coba. Abus kumaha coba. Heeh. Coba sampai Padep mah datang di scene musik ya kan. Ya, Anu zaman dahulu kala. ya. Seumuran aja orang lah. Meren. Masa. Situ tuh warung. Ya memang. Tapi memang favoritnya naon Padep. Macam-macam. Naon atuh. Hiji we hiji. Kok Sunda sih? Iya ya. Jadi Iya, kok Sunda? Indonesia. Ada subtitle kan. Iya, ada subtitlenya tuh. Ada subtitle. Gua ngomong apa? oh, Oh boleh. Tidak balance Aman. kalau di dunia ini. Ya sorry. Soalnya saya jeung dosen. Tidak harmoni. Benar. Kurang. Ingat Nirvana. Jadi kumaha apa deh? Apa? Musik satu dari emo deh. Imo. Sausit. Pertama gara-gara kamari nonton Enggak, dari SMP itu. Oh, gitu? Sausin dan MCA. MCA. Terus Komersil lah ya. komersil. Komersil. FOMO. Cuma kalau misalnya yang imo underground takutnya nggak suka. Oh nggak suka. Atau nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu nggak ibu underground guys? nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Tahu Aduh. lagi. Ada all time low. Ya kan? Iya, itu komersil juga. Oh iya sih. Iya, sorry. Metal. Metal mah lintas genre, Tas genrenya. sub genre metal apapun yang penting metal. Apapun, segala metal gas pokoknya mah. Iya. Menarik. Metal masuk gak Sal? Iya. Ngedenger cuma nggak masuk. Oh. Terus Padep nggak bisa terluka, nangis nggak bisa aja, nggak bisa. Sangat slow ya. Iya, maksudnya. halusionat. Kudu gitu ya. Harus poninya harus disisir dulu. Harus miring dulu gitu. Anjay. Baru nyanyi gitu. Terus kalau nggak bahas bolmusik banyak. Boleh. Boleh. Saya bukan musisi. Iya masalahnya. Saya dosen. Saya dosen dan ilustrator gitu loh. Cuma ada pertanyaan lagi Mas Isal. Kalau dari kita mah tadi udah dibahas sama musik kebetulan. Udah dibahas semua. Iya. Maksudnya yang mau kita tanya, mungkin sendiri ada mau nanya nggak kepada? Ini Padep. Ini mah serius pisan ya. Mas, boleh serius. Serius pisan Ini ya. ya, Kudu kieu. Kudu serius pisan pokoknya. Boleh, bisa. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak bisa buat menggambar sesuai apa yang kita pengen, gara-gara keterbatasan skill. Satu. Satu guys. Selain belajar banyak, Ya itu jawabannya. Itu jawabannya. ya buat apa atuh? Latihan nggak ada yang semua orang bisa gambar. Semua orang bisa Semua gambar. orang bisa gambar. Tinggal tahapan latihannya sekeras apa, serajin apa. Apa? Kalau urusan bakat nanti dulu lah. Nanti dulu. Pasti pada akhirnya kalau orang yang berniat untuk bisa gambar dengan pembawaan dan niat untuk belajar di situ latihan sama melihat referensi, balik lagi Balik referensi. referensi terus. Progres itu selalu ada. Gini, pertama kalian masuk DKV, Betul? ada pelajaran menggambar kan? Iya.
awalnya kalian tuh nggak tahu apa tuh mau gambar apa. Benar. Ya, tapi kan sekarang udah bisa. Hmm. Meskipun kalian belum puas dengan si karya kalian. Iya. Ya. Tapi kan kalian sudah bisa. Itu progres. Jadi lebih kepercaya progres ya. Saya progres. Ya. Progres melebihi apapun. Ya bagus. Dalam penilaian dosen pun Nah, kalau dia kan tukang es krim. Dia tukang es krim 2.000-an. 2.000-an tukang es krim. Sorry. Bisa. Malah berhenti sih. Ya Allah. Mas lagi podcast Mas. Mohon. Aduh, berhenti. Nggak, tapi gini Pak Dep. Kenapa Pak Dep bisa menyukai style gore-gore hardcore? Gor-gor Nah, yang Junji sadis-sadis. Ito punya tuh. Nah, Junji Ito nggak sadis sih, Nggak terlalu sadis memang. absurd. Absurd ya. Suka gor-gor karena menurut saya itu lucu. Psikopat. Fix. Lucu. Fix Ya. psikopat. Jadi waktu SMA jangan ditiru ya. Untuk yang Waktu SMA saya menemukan website yang bernama rotten.com. Oh. Ya, Aduh, itu mah takut. ya. Nah, meskipun gini juga ada mic. Ketahuan. bisik-bisik mic di sini. Nah, Aku baca. ketika nonton buka website tersebut, isinya orang mati. Oh, emang. Jangan keanehan juga. Ada orang cacat, sorry ya. Iya, Ada orang sorry. banyak gitu. Nah, gak tahu saya asik melihatnya gitu. Nah, dari situ pun ketika ada film yang berbau gore ya, Final Destination. Final Destination, Saw, Saw. ya menurut saya itu hiburan, komedi. 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 Risol ya Pak Dep. Boleh. Risol. Itu 2000-an juga. jempol ya. Oh. Jempol. Itu kata Ini risol. juga. Boleh. Apa mau es krim, Pak? Kagak cabut-cabut tuh es krim. Kacau banget. Lanjut. Kalau risol enak. Lanjut. Ya, intinya saya menemukan kesenangan di situ. Ya, tapi nggak sampai pengen ngepraktekin juga, ya enggak. Cuman pengen diaplikasiin ke suatu gambar doang. Ya, Itu doang. pelampiasannya itu karena membunuh. Adalah dosa. Membun-bun adalah dosa dan kriminal. Iya. Lebih baik. Digambar saja. Gambar saja. Ya. Tapi emang ngegambar kayak gitu nggak kriminal Pak? Hmm? Ngegambar gore itu nggak kriminal. Tergantung audiens. Ya. Kan kita punya regulasi ya. Stiker P2. Kita punya spoiler. Lu nggak tahu nih. Dimana kalau misalnya di media, kalau misalnya 21 plus itu kan harus ada Pemberitahuannya. pemberitahuannya seperti itu. Kalau di dunia gambar juga harusnya seperti itu. Oh gitu. Terus Pak Im sendiri nggak bisa gambar kayak gitu, regulasinya berarti dilarang tuh. Ya saya, Kaum melawan rebel. ya tapi saya sudah balik pada waktu itu. Oh, sudah balik. sudah menganggap diri saya dewasa. Ya. Saya dewasa nih. Iya. Tapi masih tuh. Tapi suara masih cempreng. Saya dewasa nih. Beda atuh bro. Beda bro. Nah, baru-baru sih sebenarnya yang gor-gor itu dulu tuh horor. Aduh horor. Gambarnya putih atau enggak hantu-hantu seperti itu. Oh, berarti Dulu tuh mania horor banget. cocok sama Pak Ivan. Pak Ivan mah sampai sekarang. Iya. 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 Ya, nanti kita bahas Pak Ivan nanti aja. Iya. Next. Ya, next. Horor bisa ke gore. Ya, kalau horor saya berhenti. Bagaimana dengan film Human Centipede, Pak? Nah, itu saya suka. Ya, apalagi yang kedua, yang hitam Jangan putih. Yang di yang langsung yang organik banget ya. Ya. Yang di staples. Ya, Waduh. yang di staples. Gak kuat. Duh. Teman saya
sampai mulut. Iya, Tapi iya. saya ketawa-ketawa. Iya. Beda. Tapi memang lucu. Lucu. Diriku juga setuju itu. Lucu. Memang menyenangkan. Kayak misalnya ada diriku pernah lihat video di Facebook orang India tiba-tiba pacul lancep di dia tapi lempang kene nih. Wah, itu kan keren Pacul ya. tapi masih jalan aja. Kan Anjay. gokil aja. Gokil itu. Indiana Jones. Games banget. Oh iya. Game kalau ngebug gitu kan. Ah, Tapi dari live gitu Asli. ya. Keren banget orang ini gitu. Pajak bisa. Ya, itu harus Adrenalinnya harus kenceng ya. di-coding lagi. Makanya sama malaikat di-coding. anti kematian. Iya. HP-nya baru ngurang Iya. 80. Aizakni. Izakni, Iya. WMI, Iya. Hesoyam. Hesoyam. Soyam. GTA ya? Iya, GTA. Kan gini juga, pada gamer. Oh gamer bapak. Gamernya tapi gamer-gamer yang pemilih, Piki. Ya, banget. Piki gamer. PC gamer. Apa aja tuh pak yang Cuma nontonnya Windah Basudara masalahnya. Enggak apa-apa dong. Kan gamer juga. Tapi kan Tapi- random gitu gamenya kan. Ya iya sih. Tapi kenapa Windah? Peak itu sudah peak. Peak ya. Udah raja terakhir Ya, dalam dunia gamer. top tier. Raja Arab enggak Raja Arab? Oh, tidak. Beda lagi. Enggak masuk. Dia gamer Genre. sekarang, Pak. Dia gamer ganteng. Dia pas ganteng idaman. Pencitraan. Miao Auk tuh bisa Miao Auk. Kurang ya? Soft boy. Soft boy ya. Harus ada yang toxic dikit lah. Ada yang toxic. Benar. Windah Super Basudara. Iya. Ini kan kaum bocil, ini Isal dibocil kematian. Oh iya. Iya. Kematian. Kenapa? Enggak. Nonton Windah? Jarang, tapi Ya, nonton. Nonton. Live streaming. Pengen di absen. Papa pernah di absen nggak? Enggak. Iya, Papa pengen banget Terus. disebut namanya. Iya. Sumpah. Bang Windah, tolong banget bang. Udah banget. Aku. Gak di-mention. Terus Nggak di-mention. sekali di-mention pas ada JKT48. Nah, benar. Ya. Terus nama akunnya masih Ahmad lagi. Halo Ahmad ya. Kenapa Ahmad? Tapi itu prestasi sih pak. Tapi Ya, berarti sih, pernah di-mention, Pak? Apaan? Pernah di-mention Windah Basudara? Gak pernah sama Windahnya. Sama Windahnya JKT sama pernah. pas JKT. JKT. JKT nih, Halim Pisan, Enggak, Preya. Astaga. Mau osikan saya. Mau asikan Preya. Cyber. Dia juga, Pak. Gitu ya. Iya, selalu kayak banyak. dia cewek gua. Dia cewek gua. Halim. Dia lagi. Tapi saya juga. Siapa, Pak? Maksudnya siapa, Pak? Yang gen pertama ya. Aduh, nggak bisa nih deket-deket wota-wota gini, nggak bisa gua. Wah, rasis. Rasis. Saya wota Bagian Insap. satu. Lain Terus Zap. sekarang masih ngikutin nggak, Pak? Hah? JKT masih ngikutin JKT. Enggak sih. Paling ya membernya siapa aja nih. Ada yang lucu apa sih? Sekarang siapa, Pak, sekarang? Ingat yang di rumah sih kata gua mah. Iya. Ini mengurangi citra dosen nggak sih? Enggak. Kita enjoy. Enggak. Dulu di ke Dike. Dike itu wow aja. Gen satu ya? gen 1. Aku wawuhnya di Gen 1 mah kayaknya Melody, Nabila. Kok tahu sih? Asep Balon. Asep, balon, jaja. Ikut-ikut itu nggak, Pak? Event-eventnya? Enggak, kalau adek gua mau ikut sampai ke FX kan. Beli Sino, Mm-mm. ke teater. beli bajunya Cindy Gula. Alah. Enggak tahu. Salting. Pas di rumah deh. Ngapain adek gua beli ini gitu. Tapi ada nggak postcard Dike? Dapat. Nitip Tapi lupa nyimpen. Tapi Bapak sejak kapan Sempat. dari menjadi wibu, Pak? Dari kecil lah nonton anime Indosiar. Oh. Indosiar ya. Emang Indosiar dulu anime, Pak. One Piece banget gak? Cuman gitu bang. Anjing. One Piece tuh kayak kenapa sih orang ada yang nggak suka One Piece? Padahal kan kayak banyak apa ya? Banyak. Kelamaan episodenya. Ya itu yang 1000 Makin anjing. boring. banyak yang bilang kelamaan. Ya Iya, sih terlalu emang. bertele-tele. Jadi kita ngikutinnya susah. Sok pada pas detik nonton One Piece episode seberapa? Langsung dari satu lah. Oh iya. Berarti One Piece muncul tahun seberapa ya? Muncul tahun berapa? 99 kalau nggak salah. Oh, gue lahir sih pada bener. Buset. Tapi kan di Indo telat. Oh. Udah nonton One Piece. Tapi sebelum One Piece kan Naruto dulu. Naruto. Nonton Naruto. Tim Naruto, Bro. Nggak nonton. Ih, tim Naruto, men. Apa itu One Piece apa?
Iya, begitu, betul sekali. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan terakhir? Cukup sih. Cukup ya? Udah sangat tercerahkan banget lah. Gini Pak, coba saya kasih waktu Anda 5 menit buat mengasih suatu statement ke depan kamera. Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dan sebagai mahasiswa di luar nanti? Kira-kira seperti apa, harus ngapain, dan buat teman-teman yang nonton juga bagaimana biar mereka tuh tidak lelah dengan kuliah di kafe dan bisa terus maju meskipun ada titik mood yang jelek. Panjang banget ya. Serah dah. Ini aja deh buat mahasiswa terutama yang sedang mengampu yang sedang berkuliah ya, maupun yang sudah sebentar lagi lulus Ya. Balik lagi seperti yang tadi sering diobrolin, diucap, percaya sama proses. 1 detik pun atau 1 langkah pun itu adalah proses ya. Mau misalnya digambar hanya 1 coretan, itu tuh proses. Jadi harus percaya dengan proses tersebut. Gak ada lagi? Referensi. Perbanyak referensi. Sekarang buat bocil-bocil kematian Unikom. Bagaimana? Untuk bocil-bocil kematian Unikom. Kematian Unikom. Ada Ilham, Ada Ilham, Kurniadi, ada Kurniadi, Kurniato, AA, AI, UEE, Oong. Oke, terima kasih. Kedondong, Kedondong, Semangka, Semangka, Durian Durian. Unikom. Oke, Bye bye. bye bye. Belum. Enggak sih, kita penutupannya mau ngucapin terima kasih Iya. dulu buat Adep atas waktunya, atas tenaganya, atas pemikirannya. Aduh. Ntar jadi gini dah. Pokoknya terima kasih banyak buat Pak Dep. Jangan lupa nonton Tok Tok di episode Tok Tok, selanjutnya. iya. Dengan Karena- para bintang tamu yang lebih menarik lagi. Yes. Kalau banyak kejutan ke depannya. Yes, betul. Sekarang kita bakal memilang. Bentar. Jangan lupa apa? Bentar. Jangan lupa apa dulu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Baiknya, kita akan menghilang, Pak. Oh, mau salim dulu, boleh. salim dulu. Ya, kenapa ini jadi tradisi banget sih? Dari kemarin tradisi mulu salim. belum. Awas laptop, hati-hati laptop. Mas malah. Iya. Memang seperti ini. Ya, sorry. Jadi soalnya diambil. Gini. Ini. Saya. Oke. Sudah. Yuk, jurusan lawan jurusan. Buka jurusan. Menarik. Unikom. Aduh. Unggul. Oke, siap. Itu jurusnya, guys. Emang kita harus menghilang dari Unikom. Oke, siap. Nikom unggul. Lah.